Nah, seperti itu. Jadi pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpin. Jadi adik-adik, sering sekali pemimpin mengatakan, aduh pegawai saya nggak bisa diginikan, nggak bisa dihitungkan, susah sekali. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai pemimpin supaya pegawai itu bisa melakukan sesuatu? Pemimpin itu tidak selalu harus pintar di depan pegawai. Kadang-kadang kita bertanya kepada dia, gimana caranya, saya tidak tahu apa caranya, pokoknya gimana caranya supaya ini bisa diperbaiki, mohon bantuannya. Saya tidak tahu, makanya minta bantuan. Jadi bisa dikerjakan oleh mereka daripada kita terlalu banyak memberikan mandat-mandat yang dengan berbicara dengan ketegasan yang terlalu keras. Ya. Nah, jadi ini semua saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi artinya menjadi seorang pemimpin berarti adik-adik harus siap untuk mengayomi rakyat atau bawahannya. Artinya begini adik-adik, saya sendiri sekarang jadi dekan. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Ketika masuk di sana, 1 tahun itu saya sakit adik-adik. Karena apa? Setelah saya masuk di sana, ternyata banyak hal sekali yang tidak sesuai dengan pemikiran saya. Jadi saya pikir ini sudah berjalan dengan bagus, ini berjalan dengan ternyata tidak. Artinya ada dosen yang tidak pernah naik pangkat karena tidak difasilitasi oleh pimpinan sebelumnya. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Padahal ada bisikan adik, itu kan tak milih ibu dulu. Disitulah letak kita sebagai pemimpin harus legowo. Tidak boleh kita ketika dikatakan dia tidak memilih saya, harus saya selesaikan. Mereka tidak boleh dilakukan apa, tidak boleh diurus, tidak. Akhirnya saya selesaikan mereka. Semua orang semua orang saya urus apapun dia inginkan, tetapi untuk mengurus itu 1 tahun membuat saya sakit gitu. Karena apa? Karena ada 2, ini tidak setuju, ini setuju, ini tidak setuju, itu selalu ada, tekanan itu selalu ada. Tetapi saya pikir saya sebagai pimpinan lembaga, saya harus melakukan sesuatu untuk lembaga saya. Ya. Nah, baik, lanjut. Nah, pertanyaannya, adik-adik pasti berpikir mengapa bisa bahasa dan sastra bisa menciptakan pemimpin yang humanis dan loyalis. Memang sesungguhnya kalau dilihat jauh sekali adik-adik. Kenapa kok bisa bahasa, kenapa bisa sastra, kenapa bisa menghasilkan pemimpin humanis dan loyalis? Sama sekali tidak ada tidak ada hubungannya. Tetapi sesungguhnya hubungannya sangat jelas adik-adik. Karena apa? Karena bahasa itu, adik-adik pernah mendengar bahasa itu memperlihatkan karakter kita. Karakter yang bahasa yang kita pakai itu memperlihatkan bagaimana sesungguhnya diri kita. Ya, adik-adik bisa pada saat situasi seperti ini, adik-adik bisa menggunakan bahasa yang bagus, baik, sopan, semuanya. Bisa juga saya memperlihatkan diri bahwa saya mengatakan, "Nggih adik-adik makin bagus." Tetapi pada suatu saat bahasa yang memang biasa kita gunakan akan terlihat dan karakter kita akan terlihat di dalamnya. Jadi adik-adik sangat penting menanamkan pendidikan pembelajaran bahasa sejak kecil kepada anak-anak. Ya, bahasa utama yang diajarkan apa? Adik-adik selalu berpikir kan, yang akan saya ajarkan adalah bahasa Inggris supaya tidak seperti saya tidak bisa bahasa Inggris. Ingat, bahasa yang diajarkan tentunya akan masuk budaya dari bahasa tersebut. Jadi jangan salah kalau anaknya memanggil Anda nama. Ya, tapi orang tua banyak yang senang. Anak saya bisa bahasa Inggris, dia tidak pernah manggil saya bapak, pasti nama saya dipanggil. Orang tua kan senang. Tapi itu akan terus berlanjut sampai adik-adik dewasa, kemudian dia tua. Ketika tua kita baru menyadari, waduh ternyata anak saya tidak punya etika. Ya, jadi kalau kita mengajarkan dia dari awal bahasa kita, bahasa Bali, ya, itu etikanya ada. Undang usuk bahasa ada, ya. Ketika kita sudah mulai berbahasa Bali halus, inginkah kita menaikkan kaki di atas meja ketika menonton televisi, ketika ibu kita ada di sebelah kita? Kalau sudah seperti itu, pasti kita akan menurunkan kaki. Ya, adik-adik, itu namanya pembelajaran etika melalui bahasa itu, ya. Nah,
Itu yang betul-betul harus adik-adik tanamkan kepada anak-anak. Saya termasuk anak yang menjadi eksperimen dalam pembelajaran bahasa. Jadi sampai kelas berapa? 1, 2 SD itu kan tidak bisa bahasa Indonesia adik-adik. Karena dulu TK itu masih pakai bahasa Bali. Ya. Tapi ketika kelas 3 mulai belajar bahasa Indonesia, SMP baru belajar bahasa Inggris. Tapi dari sana saya memahami bahwa ternyata itu berkaitan dengan etika, betul. Ya, sangat berkaitan dengan etika. Baik, dilanjutkan ke selanjutnya. Nah, kondisi adik-adik. Sekarang adik-adik harus tahu betul bahwa kondisi kita di Indonesia. Ini saya kebetulan dapat Kompas 2012 ya. Di sana diceritakan bahwa ada 28 anggota dewan yang dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPR karena memiliki etika yang tidak benar, melakukan korupsi. Itu kan etika, ya. Kemudian dikatakan juga bahwa di Indonesia ini kita hampir sama dengan India ya, di tingkat 118 termasuk negara terkorup di dunia, adik-adik. Jadi segala hal yang dilakukan katanya ini untuk mengurangi korupsi dan sebagainya, tapi tetap itu masih ada, ya. Tapi adik-adik nggak usah protes-protes karena apa? Karena itu merupakan ranahnya kelas tinggi, bukan kita punya itu, ya. Nah, baik, dilanjutkan. Nah, dari kondisi tersebut ada krisis moral adik-adik. Ya, krisis moral itu artinya ada aturan lama yang sudah berlaku, ya. Jadi kalau kita dengan orang tua berbahasa Bali yang lebih sopan, pokoknya berhubungan dengan orang tua harus lebih sopan, tidak boleh teriak-teriak, dan ada aturan lama yang kita tinggalkan, begitu. Aturan lama yang kita tinggalkan, kemudian kita menggunakan aturan baru yang belum jelas apakah memang digunakan di masyarakat kita, apakah diterima di budaya kita atau tidak. Itu yang kita lakukan, adik-adik. Contohnya begini, ketika adik-adik bicara tentang sastra, saya sering, karena saya orang sastra, tahu persis ketika mulai berbicara tentang sastra, itu Bu Wati aja, kita kan nggak tahu tentang sastra, mereka mengatakan begitu. Tapi ketika kita bicara tentang sastra, disitulah tempatnya, ya, disitulah tempat budaya, sebenarnya tempat hal-hal yang berkaitan dengan apa yang ingin kita capai, adik-adik. Karena sastra itu adalah bungkus dari budaya kita, itu adalah miniatur dari kehidupan kita, adik-adik. Jadi protes seorang seniman itu adalah sebuah miniatur kehidupan kita sesungguhnya, ya. Jadi jangan sampai membuat diri adik-adik itu kering gara-gara adik-adik tidak mau belajar sastra atau seni, gara-gara adik-adik tidak mau turun hanya memikirkan teknologi saja, sehingga krisis moral ini akan hilang. Karena apa? Kalau kita bicara dengan guru matematika, saya dulu orang fisika, kalau berbicara dengan guru-guru saya, dia bakal mengatakan apa? Hilangkan bahasa, hilangkan sastra, hilangkan waktu zaman saya PNP, ya, hilangkan PNP dan sebagainya. Padahal disitulah adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter tersebut, adik-adik. Nah, itu yang jadi kalau kita orang fisika kan mengatakan, oh ya, hilangkan, pokoknya terlalu banyak pelajaran menghafal, kita tidak suka begitu. Tapi ketika saya masuk di bahasa, saya tahu paham betul, oh ternyata tidak bisa. Adik-adik, ini saya belajar bahasa itu kontradiksinya sangat keras dengan apa yang pernah saya pelajari ketika di SMA. Jadi ketika guru mengatakan begini di SMA, tetapi di sastra berbeda, itu adik-adik, ya. Nah, kemudian budi pekerti, karena adanya krisis moral, budi pekerti kita menurun. Mudah-mudahan adik-adik di sini tidak ada seperti itu, ya. Jadi saya tidak mengatakan anak orang lain, anak saya juga pun mengalami hal seperti itu. Sangat sulit adik-adik. Karena apa? Karena lingkungan tempatnya mereka hidup. Jadi lingkungan sekolah itu hampir mengambil waktunya dia berapa persen, ya, dari 24 jam itu sampai sore anak-anak di sekolah itu berapa persen dia mengambil waktu. Jadi lingkungan itulah yang yang melatih mereka hidup. Di rumah itu tidak, ya.
Yang ketiga adalah introvert. Adik-adik kalau sudah generasi muda dengan teknologi, adik-adik asik di rumah dengan laptopnya, dengan HP-nya, dengan ininya. Kemudian apalagi yang saya ketahui sekarang menyatakan apapun selalu melalui WA. Adik-adik tidak pernah bertemu kan? Tidak pernah bertemu. Sehingga apa yang terjadi? Adik-adik merasa ketika ada di depan umum, adik-adik merasa tidak bisa berbicara. Introvert itu tidak hanya karena tidak mau ada di keramaian, tetapi tidak berani berbicara di depan umum juga salah satunya introvert. Karena itulah sekarang sesungguhnya adik-adik, anak-anak yang introvert itu sangat nikmat dengan online. Kenapa saya katakan itu? Saya punya anak keempat. Anak saya itu introvert betul. Ketika dia sekolah biasa dia nggak pernah dapat juara. Ketika online sekarang dia juara. Bayangkan, karena dia bisa nulis katanya, bertanya sama guru bisa nulis. Kalau di dalam kelas bertanya dia tidak berani. Bisa nulis, kemudian kalau ada apa-apa dia bisa nulis ke gurunya. Jadi saya kaget betul, waduh kok bisa dapat juara. Berarti ini sangat nyaman bagi anak-anak introvert ketika proses online ini. Ya, nah baik kita lanjutkan adik-adik. Nah, ya selanjutnya, mengapa demikian? Ini saya sudah jelaskan baru. Anak-anak lebih banyak berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Adik-adik pastikan saya saja dari tadi pakai HP kok terus. Artinya kalau kita sudah pakai HP, WA dan sebagainya, yang kita ajak bicara orang di luar sosial kita hari ini, ya. Kalau adik-adik sudah mengambil HP dan sebagainya, padahal adik-adik berada dalam lingkungan sosial yang berbeda dengan yang adik-adik jawab di WA itu. Adik-adik asik sendiri kan? Sendiri asik gini apa gitu. Ya, nah itu kalau sudah asik dalam perangkat elektronik yang menjanjikan banyak hal, adik-adik pasti sudah tidak akan peduli dengan situasi di luar. Ya, jadi istilah jadi saya selalu memberikan istilah kalau di rumah, misalnya anak saya gimana bisnisnya 1 miliar ya, saya bilang begitu, karena tidak boleh diganggu. 1 miliar bisnisnya ya dengan WA itu, saya bilang begitu. Jadi anak saya bukan gitu bu, soalnya penting harus dijawab dan sebagainya. Ya silakan, tapi tidak harus ketika dalam banyak orang itu memegang HP kemudian tidak peduli ketika diajak berbicara, saya bilang begitu. Tapi itu sulit, ditentang betul oleh anak saya, ditentang betul. Kemudian kreativitas anak-anak berkurang. Adik-adik, kalau dulu saya ingin punya lemari, saya beli triplek, pulang ke rumah bawa triplek dengan saudara-saudara saya dukung berempat, kemudian bergaji apa. Kalau sekarang enggak bu, butuh lemari kecil yang murah aja enggak apa-apa. Tidak akan pernah berpikir kalau lu ketok ini sampai ibu nanya diapain tuh temboknya. Karena kita ingin kreativitas untuk kamar kita sendiri seperti apa. Sekarang kreativitas itu sangat kurang. Di samping itu kerja kerajinan tangan pun tinggal membeli sekarang. Ya, tinggal membeli. Jadi itu sangat kurang. Anak saya dari dia suka melukis sekarang tidak suka melukis lagi. Karena apa? Karena dia asik di HP, asik dengan film Korea dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kegiatan bersosialisasi luring kurang, ya, hanya melalui media sosial. Syukurnya ada organisasi ini sehingga adik-adik bisa berkumpul di sini. Ini kan namanya organisasi pertemuan dalam situasi daring, sehingga adik-adik bisa berbicara antara teman satu dan yang lainnya. Pembentukan karakter sangat lemah tanpa dukungan kegiatan sosialisasi tersebut. Adik-adik, saya salah satu contoh. Untuk bersosialisasi saya belajar adik-adik. Saya tinggal di Denpasar dari kecil, kemudian saya tinggal di perumahan yang memang rumahnya rata-rata rumah orang itu 7 arah. Adik-adik bayangkan rumah kecil di dalam dengan tetangga satu dan tetangga lain itu tidak berbicara. Jadi tidak pernah ada berbicara antara tetangga satu dan tetangga yang lain. Sehingga ketika saya menikah, saya harus suami saya dari Bangli, kemudian dia biasa tinggal di Bangli. Saya menikah di dalam situasi yang ramai, saya tidak berbicara karena sudah tidak biasa. Jadi protes suami saya hanya itu saja selalu. Coba belajar bicara, cari ini. Akhirnya saya belajar, saya dengar apa sih yang dibicarakan. Oh dia bicara gosip. Apa sih dibicarakan? Oh dia bicara ini. Berarti topik-topik pembicaraan itu saya tidak tahu adik-adik karena tidak pernah belajar. Ya, itu harus belajar. Berbicara di depan umum pun harus belajar. Ya, adik-adik jangan malu kalau berbicara di depan umum harus membawa teks. Jangan malu karena kita harus menguasai
apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan hal-hal yang di luar jangkauan yang ingin kita sampaikan. Artinya ketika 5 menit kita bisa memberikan sambutan, akhirnya bisa 10 menit, 1 jam, 1,5 jam. Karena apa? Karena tidak ada standar yang kita bawa. Kecil juga, catatan kecil tidak masalah. Ya, tidak, jangan takut dikatakan tidak pintar gara-gara itu. Ya, baik, dilanjutkan. Nah, sikap kepemimpinan dalam Astabrata, adik-adik masih tahu ya Astabrata, tapi jangan saya tanya isinya ya, saya tidak tahu isinya. Nah, jadi Astabrata adalah contoh kepemimpinan Hindu yang terdapat dalam Itihasa Ramayana. Astabrata itu memiliki 8. Adik-adik coba perhatikan sekarang. Lanjut di slide berikutnya. Adik-adik perhatikan, terlalu kecil ya. Adik-adik lihat, adakah komunikasi di dalam 8 itu? Adakah kemampuan berkomunikasi 8 tipe kepemimpinan dalam Astabrata Hindu itu? Coba dicek. Yang pertama indra, memberi kesejahteraan. Yang kedua menciptakan. Yang ketiga memberikan penerangan. Yang keempat memperlihatkan wajah yang tenang. Yang kelima mengetahui keadaan. Yang keenam bijaksana dan menggunakan dana. Yang ketujuh membuat masyarakat terbebas dari penyakit. 8 selalu bersemangat dan bersikap ksatria. Ada fungsi komunikasinya di sana? Ada. Kira-kira kalau adik-adik misalnya ada yang tahu, boleh juga memberikan kepada saya apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada kemampuan komunikasi seorang pemimpin? Ada di Astabrata? Ada adik-adik? Kok tidak ada yang berani jawab? Ya, ada. Yang mana dari 8 itu? Yang nomor 5, mengetahui keadaan masyarakat, terutama membutuhkan pertolongan. Bagaimana dia berkomunikasi? Ya, baik. Ya, kita anggap kalau memang itu kita anggap oke. Tetapi dari 8 itu memang tidak ada satupun yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi. Coba kita cek lagi. Adik-adik bisa lihat selanjutnya. Bisa lihat geguritan Prasada Niti Sastra. Nah, dalam geguritan ini ada fungsi, ya, ada juga makna. Nah, fungsi selalu konsisten. Jadi ajarannya ada 2, ajaran etika dan pengendalian diri. Kemudian maknanya ini. Tetapi dalam geguritan Prasada Niti Sastra tidak ada juga yang menyebutkan bahwa komunikasi itu penting. Ya, jadi ajaran etika selalu etika, ya. Selalu konsisten, memiliki komitmen dan selalu berlaku adil. Jadi pemimpin memiliki bawahan seperti pegawai, menteri dan semuanya harus memiliki etika. Adik-adik, sering sekali kita tidak bisa memberitahu kalau ada aturan baru. Contohnya tidak boleh merokok di dalam ruangan. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh pegawai itu sering, ya? Ya, kalau merokok di dalam ruangan tidak boleh, tapi di luar boleh. Jadi kalau kita menjadi seorang pekerja, adik-adik, jangan pernah berpikir bahwa kita akan membesarkan nama pemimpin. Yang kita pikirkan adalah kita membesarkan nama lembaga tempat kita bekerja. Ya, kalau adik-adik bekerja di swasta, merasa pemimpinnya, misalnya direkturnya akan mendapatkan uang banyak, jangan pernah berpikir begitu. Karena kita harus berpikir bahwa kalau macet ini kita gimana cari uang. Ya, nah itu yang dipikirkan. Sehingga pimpinan juga kalau kita loyalitasnya tinggi, mereka juga pasti akan memikirkan, oh bagaimana caranya memberikan uang tambahan atau rezeki tambahan untuk para pekerja mereka. Ya, saya merasakan sekali ketika jadi pemimpin seperti itu. Jadi kalau melihat pegawai rajin itu bagaimana? Kalau melihat pegawai tidak rajin, menoleh pun saya tidak ingin, tetapi tetap saya harus menyapa. Ya, terus ada pegawai misalnya ketika rapat dengan pimpinan yang lain, ibu pegawai yang ini dikasih aja surat pernyataan kontrak putus kontrak, karena pegawai kontrak kan banyak. Jadi pernyataan putus kontrak saya tanya, coba bapak, kalau bapak sebagai pegawai dengan kondisi anak 8, kemudian karena istrinya 2, pegawai kontrak kan boleh istrinya 2,
anak 8 kemudian diputus kontrak, gimana cari uang, saya bilang begitu. Tidak ada. Sekarang bagaimana caranya mengembalikan tanggung jawabnya dia, itu saja, saya bilang begitu. Jadi itu tugas pimpinan yang berada di bawah saya. Bagaimana caranya? Tetapi jangan gimana, kembalikan bagaimana caranya supaya dia dengan dirinya sendiri, dengan keinginannya sendiri mengerjakan suatu hal sesuai dengan tupoksi, ya, sesuai dengan tupoksi kerjanya. Nah, adik-adik coba lihat, jadi semuanya berada dalam cinta kasih, komitmen, kemudian memberikan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi komunikasi itu sering dikesampingkan, adik-adik. Ya, sastra itu sering juga dikesampingkan. Ya, silakan lanjutnya, saya takut nanti lewat. Nah, ini kalau sikap kepemimpinan yang dikeluarkan oleh para ahli yang ada di luar. Nah, yang di ahli di luar saya sudah merahkan. Di situ ada komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu wajib, adik-adik. Tidak bisa tidak. Ya, karena kalau komunikasi kita tidak baik dengan karyawan, ketika masuk ruangan kita saja sudah dia takut nanti dimarah dengan dengan pimpinan saya, takut. Tapi kalau komunikasi dengan baik, dengan dia ketok pintu, permisi bu, wenten naping ya, gitu. Wenten salah dia, apa yang harus dia lakukan, apa yang kurang, itu dia bertanya jadinya. Tidak ketakutan ketika ditanya, mengatakan tidak, sesuatu hal yang ada menjadi tidak, ya. Nah, tapi itu sangat sulit, adik-adik, ya. Jadi ada 10 hal yang harus adik-adik betul-betul kuasai ketika menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak bisa dia hanya memikirkan diri sendiri, oh sekarang saya jadi pemimpin, saya yang berkuasa, apapun boleh saya lakukan, kemudian pengelolaan apapun terserah saya, itu tidak bisa. Apalagi dalam kondisi sekarang semuanya berdasarkan capaian kinerja. Kalau tidak tercapai kinerja boleh diturunkan dong, tengah-tengah menjadi dekan. Ya, itu selalu jadi Anda sebagai Kaprodi kalau tidak capaian kinerja Anda bisa turun jadi Kaprodi. Sekarang semua capaian kinerja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, adik-adik, kalau kita bicara bahasa dan sastra, bahasa itu dunia nyata, kepemimpinan juga dunia nyata, sastra itu dunia imajinatif, ya. Sehingga orang kalau tidak suka berimajinasi pasti tidak suka dengan sastra, ya. Struktur, jadi bahasa itu ada strukturnya. Kalau sastra itu keindahan. Kemudian kalau bahasa ada variasi bahasanya. Tapi kalau sastra itu bahasa dengan batasan yang luas, lisensia poetika. Adik-adik mau menggunakan bahasa yang salah, dengan kata-kata yang salah, makna yang salah, itu tidak dipermasalahkan. Sehingga ketika adik-adik bicara kepada bawahan adik-adik harus memahami bagaimana caranya menyampaikan sesuatu dengan bahasa dengan batasan yang luas, ya. Batasan yang luas artinya ada hal-hal yang adik-adik ingin sampaikan keras, tetapi tidak menyebabkan ketersinggungan kepada pegawai, kepada bawahan. Itu sulit adik-adik, sangat sulit, ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi kepemimpinan itu dunia nyata, bukan dunia imajinatif. Nyata itu adik-adik. Kalau tidak berhasil, kalau adik-adik punya perusahaan tidak berhasil, bangkrut, ya. Kalau misalnya jadi pimpinan lembaga pendidikan, kalau kita tidak berhasil tidak akan ada ujian, tidak ada dosen yang mengajar, tidak ada apa nilai tidak ada, semua hancur lebur, ya. Nah, di dalam pemimpin sama seperti bahasa ada struktur. Ketika kita memahami bahwa kita ada struktur bahasa, berarti kita memahami ada struktur dalam kepemimpinan. Jangan sampai adik-adik semua struktur kepemimpinan itu adik-adik yang akan mengambil alih, tidak bisa. Jadi harus paham adik-adik sampai di mana batasan sebagai seorang pemimpin tertinggi. Ya, jangan sampai punya pegawai di bawah tidak bekerja gara-gara adik-adik tahu semua. Ya. Nah, lanjut. Bagaimana pembinaan bahasa dan sastra maupun cita kepemimpinan baik? Jadi ada humanis, ada loyalis. Orang humanis apa? Mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik. Loyalis bagaimana? Pengikut atau pendukung pemerintah yang loyal. Jadi ketika adik-adik, dari bahasa ya adik-adik, ketika adik-adik memahami bahasa itu dengan baik, kemudian ketika adik-adik memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan orang,
saya yakin adik-adik pasti akan memimpin sesuatu dengan situasi yang humanis. Jadi pembinaan bahasa ini sangat penting. Walaupun kadang-kadang kalau kami di Fakultas Ilmu Budaya sering sekali melakukan pembinaan bahasa kepada anak-anak muda, pertanyaannya apa? Ibu mau tanya atau bapak mau tanya, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Mengapa kita harus menggunakan itu? Saya tidak setuju, karena apa? Karena dengan tanpa itu pun saya bisa berbicara. Bapak kan sekarang mengerti, dia menggunakan bahasa yang gaul ya. Bapak sekarang mengerti betul apa yang saya sampaikan. Maaf, saya tidak terlalu bisa berbicara bahasa gaul. Karena apa? Karena terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang standar ya. Jadi Bapak mengerti kan, Bapak Ibu mengerti kan apa yang saya sampaikan. Begitu dia mengatakan, bertanya kepada kami mengerti, tetapi di dalam berbahasa ada variasi adik-adik. Ada variasi informal dan ada variasi yang formal. Kalau di dalam situasi formal, gunakan bahasa yang formal. Kalau bahasa informal silakan. Jangan ke pasar nanti menawar ikan tongkol adik-adik, kemudian bertanya pada nenek-nenek, selamat pagi nenek, berapa harganya ikan tongkol ini? Bolehkah ditawar? Kok kemahalan? Kok mahal sekali? Kan tidak begitu. Nanti neneknya kaget ya. Ini bahasa apa? Malah mereka yang di pasar akan berpikir bahwa adik-adik membawa bahasa yang planet begitu. Ya, jadi harus hati-hati betul waktunya ya. Dikasih sedikit lagi ya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, jadi hubungan bahasa, sastra dan karakter adik-adik. Sastra, bahasa, dan karakter. Jadi bahasa dan sastra sangat membentuk. Di awal saya sudah katakan bahwa adik-adik harus membentuk anak-anak adik-adik dengan karakter yang melalui bahasa yang adik-adik pelajari. Anak-anak harus diajarkan membaca sastra. Adik-adik suka baca novel? Suka? Ya, itu juga sastra adik-adik. Dari sana dia dapat mengambil hal-hal penting untuk hidupnya dari sastra tersebut. Jadi bahasa dan sastra dari kecil harus diajarkan membaca adik-adik. Ya, jadi walaupun yang tipis-tipis tidak apa-apa, yang penting dia tahu bahwa ada sesuatu hal yang bisa diambil dari sana. Nah, selanjutnya ya, karakter adik-adik berhubungan dengan norma sosial. Adik-adik, jadi dalam kamus besar itu karakter merupakan sifat kejiwaan atau hak budi. Jadi karakter itu adik-adik dengan norma sosial, lanjut ya, dengan norma sosial, dan hal itu sangat lanjut ke ini berikutnya adik. Tolong dilanjut ya, oke. Nah, itu karakter sebagai norma sosial. Erat kaitannya antara karakter dan interaksi sosial. Jadi kalau adik-adik seperti yang saya katakan di awal, lingkungan kita itu akan membentuk karakter kita. Ya, adik-adik sebagai orang tua nanti, adik-adik tentunya nanti sebagai orang tua, adik-adik harus betul-betul kuat membentuk karakter anak-anak adik-adik di rumah. Ya, tetapi jangan sampai ke sekolah. Adik-adik harus tahu karakternya di rumah itu adik-adik harus buat. Tapi jangan sampai adik-adik infansi sampai ke sekolah. Karena orang tua sekarang infansinya sampai ke sekolah. Salah itu. Jangan sampai infansinya ke sekolah karena akan berbeda, nanti biasnya sangat tinggi. Ya. Jadi itu yang tidak pernah saya lakukan, menginfansi anak-anak saya sampai sekolah. Dia saya kasih bebas sekolah, tetapi di rumah ada hal-hal yang harus dia ikuti. Kemudian sebagai makhluk sosial, manusia tentunya melibatkan bahasa saat berinteraksi. Jadi ketika berinteraksi seperti yang saya katakan di awal, adik-adik menggunakan bahasa, tidak bisa lepas dari bahasa tersebut, sehingga harus belajar bahasa dengan baik. Jadi bahasa merupakan unsur penting dalam kebudayaan karena dapat mengubah situasi kita, dapat mengubah. Adik-adik pintar, hari ini pintar. Contohnya, pernah di dalam satu kelas saya akhirnya anak itu DO. Karena apa? Karena dia menggunakan bahasa yang tidak benar dengan dosen menganggap dia menantang, padahal sebenarnya dia tidak menantang, tetapi karena memang gayanya berbahasa seperti itu, akhirnya dia dikeluarkan dari universitas tersebut. Ketika saya dari Pajajaran, kalau di situ jelas, kalau tidak sesuai etikanya keluar saja begitu. Silakan Anda bawa keluar. Kalau di sini kan masih TAUD, tapi tidak diluluskan oleh dosennya. Ya, oke, diterima tapi tidak diluluskan. Nah, ungkapan bahasa menunjukkan bangsa telah terbukti bahwa melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya, pola pikir suatu masyarakat. Adik-adik, kenapa saya katakan begitu? Di sini saja, di Bali saja, adik-adik ya, kita ada huruf A, E, dan O. Masyarakat Bali, kalau A itu di mana? Di daerah Kintamani, Kija, ya. Kalau Karangasem, Kelungkung, Kije, ya.
Kalau tabanan hijau, adik-adik tahu tidak? Itu fonem sederhana, tetapi menunjukkan karakter daerah itu masing-masing. Kalau A itu menunjukkan karakter yang tidak bisa diubah, adik-adik. Pokoknya sebegitu, apapun yang orang dulu mengatakan saya seperti itu tidak berubah, takut. Kalau Kije masih dia ada perubahan tapi tidak berinovasi, ya tidak berani berpindah. Kalau Kijo itu dia memang inovasinya tinggi. Adik-adik, ada yang dari Tabanan ini? Ya, ya. Adik-adik tinggal di kampung tidak? Tinggal di kampung apa tinggal di Denpasar? Kalau tinggal di kampung, adik-adik pernah tidak lihat desa adik-adik kosong karena mereka transmigrasi? Jadi orang Tabanan itu berani dia pergi bertransmigrasi dan bedol desa kosong. Itu kondisi itu adik-adik. Jadi ada inovasi yang tinggi. Ya, jadi kalau adik-adik ke Tabanan, tapi sekarang sudah mulai bagus-bagus rumah orang di Tabanan. Kalau dulu mereka yang mementingkan adalah bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Rumah nomor 2. Ya, begitu. Nah, ayo kita lanjutkan. Nah, adik-adik tinggal kalian mesti memiliki seorang pemimpin kognitif, psikomotorik, dan komunikatif. Harus lihat kognitif apa? Seorang pemimpin tidak semua dia pahami, tidak semua pengalaman dia dapatkan. Kognitif tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Contohnya saya kan bukan orang ahli hukum. Tiba-tiba ada masalah orang Korea misalnya menuntut kami Fakultas Ilmu Budaya. Bagaimana caranya saya menyelesaikan itu padahal saya bukan ahli hukum. Apa yang saya harus lakukan supaya tidak bermasalah dengan para pegawai saya yang melakukan hal itu. Bagaimana caranya? Jadi seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang tidak pernah dia pikirkan akan terjadi. Ya, jadi tidak boleh menyerah, harus selesai. Kemudian psikomotorik adalah seorang pemimpin walaupun tidak pernah pegang gergaji, suatu saat harus tahu gini loh caranya gergaji ini. Ya, tapi jangan sampai selesai Anda mengerjakan contoh saja. Ya, sampai selesai karena tidak bisa mengerjakan yang lain nanti. Saya bisa gergaji hanya sekedar saja, tetapi orang ternyata bisa pemimpin saya melakukan hal itu. Kemudian komunikatif, ya. Nah, lanjut. Nah, karakter seorang tampak dari perilaku berbahasa, adik-adik bisa lihat. Jadi, ya sudah habis betul, ya. Jadi karakter itu betul-betul dari bagaimana cara kita berbahasa. Ketika menyampaikan bahasa, sastra itu menjadi salah satu cara adik-adik untuk menyampaikan bahasa. Ya, nanti adik-adik boleh tanya apapun. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kepada 2 orang penanya. Sebelum bertanya, dipersilakan untuk menyebutkan nama. Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Sebelumnya Om Swastiastu, selamat siang. Mohon izin sebelumnya dan terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Praswedana. Saya merupakan masyarakat Kabupaten Kelungkung dan di sini di tahun ini berkenan untuk ikut di koordinasian Perhubungan Jalan Bali. Nah di sini saya ingin bertanya kepada Ibu pemateri, Ibu Sri Setiawati selaku pemateri di hari ini, di mana berkaitan dengan hal yang dibahas seperti itu dan dilontarkan, dituangkan. Di sini mungkin ada sedikit pertanyaan terkait dengan apa tadi yang Ibu berikan terkait dengan materi yang dipaparkan berkaitan dengan kognitif, psikomotorik dan komunikatif. Jadi berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di sini berkaitan dengan kognitif berdasarkan atas kemampuan. Mungkin di dalam hal ini memang benar
apa yang disebutkan atau apa yang diteorikan seperti itu. Tetapi kalau menurut dari pandangan saya sendiri bahwasanya ketika seorang pemimpin bisa memberikan contoh terlebih awal itu alangkah lebih bagusnya daripada tidak mengetahui sama sekali atau mengetahui sedikit. Kenapa hal tersebut saya longgarkan? Dikarenakan jikalau pemimpin sudah mengetahui atau dalam tanda kutip sudah memiliki pengalaman, tentu akan sulit untuk dibohongi serta dibodoh-bodohi oleh bawahannya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut seperti apa? Jadi apakah hal itu bisa digugat seperti itu? Apakah teori itu bisa dirubah dari sudut pandang pemikirannya tersebut? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Putu Swedana sangat bagus ini pertanyaannya. Apakah sifat kepemimpinan yang kognitif, psikomotorik atau komunikatif itu bisa digugat atau tidak? Karena menurut Putra Swedana ini, apabila pemimpin tidak memahami sesuatu dengan baik, maka akan mudah dibohongi oleh pegawainya, begitu ya. Baik, adik-adik harus diketahui, makanya saya tadi mengatakan bahasa kepemimpin. Kalau kita berkaitan dengan bahasa ada struktur, berkaitan dengan kepemimpinan ada struktur juga, ya. Di dalam struktur itu ada sistem, ya. Ketika kita memimpin, kita harus memahami sistem dan struktur. Misal ada sistem, struktur dan aturan yang ada di sana, ya. Jadi ketika melempas dari sistem dan struktur itu, kita tahu persis pegawai kita tidak melakukan sesuatu. Contohnya begini, kalau memberikan pekerjaan, kita harus betul-betul cek, kita harus punya press list 1 bulan ini kerjaannya apa harus diselesaikan oleh pegawai 1, 2, 3, 4, 5. Bu, ini yang nomor 4 nggak bisa, mahasiswa ini tidak bisa buka akun karena dalam masa tidak dalam buka akun sehingga dia tidak bisa membayar SPP di pertengahan bulan. Terus saya tanya, betul itu? Saya bilang gitu. Terus betul Bu, betul atau malas? Saya tanya begitu. Jadi karena saya tahu sistem, buka akun kapanpun boleh. Tahu sistem. Jadi pertanyaan saya ketika menjadi pemimpin, sistem itu saya pelajari. Buka akun boleh kapan saja. Kalau ibu tidak bisa buka akun, saya telepon sekarang ke Bukit. Apa ibu mau kondisi itu terjadi ketika oke Bu, yang akan kerjakan sekarang. Jadi begitu, ada sistem, ada struktur, ya. Jadi pemimpin itu tidak harus pintar sekali, tidak harus smart sekali, tidak harus semua pengetahuan yang harus dipahami, tetapi dia harus mengetahui sistem yang ketika dia menjadi pemimpin itu. Sistemnya itu dia harus ketahui apa saja yang harus dia lakukan, SOP-nya apa, prosedurnya seperti apa. Itu. Jadi seperti sekarang misalnya, Bu, anak-anak harus sudah DU, nggak bisa, saya bilang masih ada sampai 31 Januari, saya bilang gitu. Jadi anak-anak boleh tidak bayar SPP sampai 31 Januari, nanti lagi 7 hari baru dibuka. Jadi harus tahu sistem itu sehingga tidak dibohongi, ya. Jadi ada struktur dan sistem. Jangan semua dipelajari, tapi struktur dan sistem saja, ya. Baik. Oke, baik Bu. Terima kasih juga atas penanya dan Ibu telah menjawabnya. Jadi mohon maaf kepada peserta karena waktu telah habis. Mohon maaf juga Bu, kita tutup sesi tanya jawabnya. Baik, jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari sesi diskusi dan pemaparan materi pada hari ini, khususnya pemaparan materi kedua, yaitu bahasa dan sastra adalah wujud dari budaya atau seni. Bahasa adalah alat komunikasi. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki karakter loyalitas dan humanis, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Sebagai generasi muda itu, hendaknya memiliki karakter pemimpin yang baik tersebut. Karena generasi muda lah yang merupakan tonggak kemajuan dari suatu bangsa pada umumnya dan Hindu-Bali pada khususnya. Terima kasih Ibu, terima kasih lagi saya ucapkan karena telah mau berbagi ilmu kepada kita semua pada hari ini. Saya, Mutia Dewi, mohon undur diri sebagai moderator. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan selamat siang para pesanti. Om Santi 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 Om.
Baik, itulah dia tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber yang kedua. Dan terima kasih banyak Ibu atas ilmunya yang telah di-share pada kita di hari yang berbahagia ini. Terima kasih juga banyak kepada moderator. Dan selanjutnya ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami dari organisasi Truna Hindu Dharma Bali. Yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Truna Hindu Dharma Bali. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk para moderator yang kedua. Nah, baik, jadi itu tadi pemaparan materi kedua. Selanjutnya, kayaknya kita perlu regulasi otak nih. Pada bosan nggak nih, pada duduk semua? Perlu hiburan kayaknya. Perlu hiburan. Nah, tenang. Kita di sini punya bonus loh. Bonusnya itu dari anggota Truna Hindu Bali juga. Ada yang tahu siapa? Siapa? Oke, kita langsung saksikan aja ini dia bonus dari anggota Truna Hindu Bali. Kasih dong dulu tepuk tangannya biar semangat banget ya. Luar biasa. Ya oke, lagunya tidak jadi. Tepuk tangannya mana, Semeton? Iya, jangan tinggalin. Di luar gimana? Nah, cek horn. Aduh, ternyata. Oh, payung ini. Kenapa sih pocong? Ya, yang tahu. Lagunya itu sama-sama. Iya. Jaga. Kasih semangat. Tadi lo saya kan mau makan rugi. Mas semangat. Boleh. Oke, Om Saskansu. Seni wau. Jadi sopir kapal sama tumpuk cara bukit kesugihan banyak kuat tusing makaya sakit di beni kata pak dokter yang tinggal sadar ngawik makin hati yang singgah ngajar apa ngomong hayal ngalakun nangan cantik mau bayar turmak aman bate aduh mau payas misi melistik jeri liu misi batu ake egal perkis yang ite baik asal
Sandal pinggir, acak boleh apa ada suntik. Oh, kanggo ngene konco ke kanggo. Ne acara Pancinawang, acara THD. Oh, THD. Apa THD? Truno Hidup Dharma. Ini apa namanya persatuan Truno generasi milenial Pancinawang. Apa orang ini? Generasi milenial. Apa? THD. Oh, di Batu Bulan ada. Apa? Bisa. Tuh PHD. THD, THD, Truno Hidup Dharma Pancinawang. Mungkin ada PHD itu ada pizza, ada THD itu ada capcay. Ini apa? Ada di warung. Oh, THD itu Truno Hidup Dharma, sebuah organisasi. Oh, yang ada di Provinsi Bali. Waktu cabang-cabangnya Pancinawang, cabangnya Kagen, Pasar, Kelungkung, oh, Bangli, Gianyar. Bok Truno Pancinawang. Makanya inilah bagaimana cara kita menyatu dengan apa? Masyarakat. Oke, apalagi Om Swastiastu perulaman kamu luar biasa. Benar. Jejak. Adi jejak. Ini kerana jejak. Tinggal di depan orang besar. Kan orang besar bukan sih? Sebelum. Wow, aja orang besar. Pemateri. Nih artinya ini Cipang semeton ini Panawang atau nyenyen. Nyen. Jangan termasuk anggota THD angkatan jadi Pancinawang. Anggota aja. Kan anggota bulan di THD itu menampung semua. Oh, dari stasiun pendidikan, dari sangar siapapun boleh masuk. Yang memiliki bakat seni, cercang memiliki bakat seni, seni tari, seni tabuh, apapun bisa masuk ke THD. Ada ini. Ada apa? Seni ngeliat. Ada. Masih seni ngeliat. Ada. Tidak ada Cang kalau rencana, Lencang masuk THD ini kan baru nih. Lencang mangkat jadi ketua, kayak Lencang koordinator lihat, si masuk Cang, ajak lihat bareng. Si. Adi sih Kayaknya. Adi yo. Jangan cari si Dodo. Ikan si Dodo. Karena. Aku ngapa pulang ini buat nih. Ini aja. Ini. Pasti rugi lah kau main. Benar. Lah kau menghibur apa sih? Menghibur. Mulai. Enggak maksud sini. Menghibur. Menghibur mengending. Pasti rugi sih bisa menggitar. Mengending. Jadi mengending. Bisa mengending. Bisa. Siapa nih bocah iu nak balik nih? Jangan dong. Wow. Kursi ya tapi. Saya ingin anggotanya saya ingin. Tapi Bang semangat, gua berangan, gua kedorong tepuk tangannya dulu dong. Itu Bang semangat, jangan atau semangat Ini semacam putus begini. Oh iya, yang putus ini. Yang putus masuk di masjid. Si enggak sebenarnya lagi. Cang ada di grup. Peserta diharapkan 7.30 sudah registrasi. Cang jam 7.30 baru bangun. Lah ada yang cari sebenarnya. Ini menjadi calon orang sukses bangun pagi. Bangun pagi semangat muda. Benar, semangat full harus ini malis-malisnya. Menggitar penting. Cuma kita. Ini cang oleh sih. Nah, kecil ini. Nah, Yang anggota kan kamu ini. macam-macam. Oh, macam-macam. Nganggo mic. Nah, Mic ya. Mengending nih. Mengending karena di Ranggon ini berbasis budaya Bali. Kan harus mengending Bali. Oke. Mengending Bali. Mengending Bali. Kuno ini. Iya, saya ingin mengajarkan karena bahasa Bali itu bahasa ibu Pancinawang. Ibunya bahasa Inggris ya, Ibu bahasa Bali, ibunya. Bukan tidak. Saya maksudnya bahasa Bali itu bahasa ibu. Boleh kita belajar bahasa Inggris, tetapi jangan kita melupakan bahasa daerah kita sendiri. Betul, nah ini kawan-kawan. Sombong, itu jangan kan di China. Oh, Makanya punya kaya. bisa bahasa Cina. Kaya. Orang nonton di sini ya. Lolang, apa tadi? Itu ada sejarahnya. Sejarahnya? Lu orang ajak kowe. Lolang dong. Lu orang itu sebutan raja dari Bali. Lolang aja dari Bali. Raja dari Bali, makanya lu orang. Makanya ada nama lain. Enggak. Lu orang
ngelonge. Tuh, kamu yang harus ayo. Raja di Bali. Menoek, Toek itu sebutan dari saya. saya. Sejarahnya waktu Toek lahir, pasang lekat. Ya, saya Halo Keto, hari ini bisa lagu Cina. Lagu Cina nih, kesancang. Saya Bisa. Nek. Aneh kan? Cici lalang. Oh, bisa cakap. Cakap Madonna. Kamu lu orang bisa. Bisa. Orang juga bisa. Mau siap? Cici lalang sesorak-sorak anak uding tadi karuang sorok ke kiri sorok ke kanan melari injakan Jal cici lalang sesosorotan Bukan cicingnya nungging Dipasok aja. lantas cungkling Misi lalang liling Madapakin kai jalan-jalan kamu kacalo ngale balulu asing na po undo payu na po lulo galak lulo Jalan-jalan ke Gilimanu lewat Depulaki nempukin pojok Gopan-gojokin cara cair Ayo ganti lagunya ganti lagu Nah, nawan si lagu canggih oke putar ke kanan pojok jari ada di kanan dan di kanan pojoknya Putar ke kiri Pojoknya jani ada di kiri dan di kiri pojoknya Putar ke tengah Pojoknya jani ada di muka pojoknya Cangula bojok aku cuma pojok Awak bungu cicang orang si bojok mana lagu balik itu Jadi menginani Bali makanya sih kan beragama Aduh ayo tuh maca Dan cantik sesama dejano sing dari saling cacat Benar sesama manusia tidak boleh menghina Jangan menghina mari kita membina jangan menghina mari membina Jangan kita saling pukul mari kita saling rangkul Benar jangan kita saling paksa mari perkosa Kita bosan apa perkosaan kita malu apa bodohan masyarakat kita perkosa bagaimana cara kita meningkatkan ilmu kita untuk masa depan yang lebih baik itu yang penting Apalagi itulah Itu Alimang ini lagu balik lagu balik lagu Kita sengenyi no ngomong Nah lagu ini presiden bererong Aneh lagu ini presiden bererong Oh Pak Rako Parako Iya Rako anak kompak kesidang Nah yuk di kamar Melah again Di bensin ada lu melahan Para gitaris yang ngomongnya Gero yang penting kan idolannya ngerti itu maksudnya Nah di kamar cenik 3x3 Mbak duduk cen baju cen celana cen anduk cen buku cen celana cen sepatu cen kaden Adik saya kaden bos milioner cen baca Buset Dasing itu Di kamar cening 2x1 di kamar mandi nih dong ini Maluk ken mukit Ken banten ken tirto Ken mangku Ken cai udah Cai petana umutnya Kos
Coba ini mati, pasti metanam. Metanam? Nah, ibaratkan kos-kosan metanam ayo. Metanam rambut keluarga kali luasa, angkit malah benar nang kos-kosan. Kos-kosan. Ah, kita Rerak mengharapin tiang melajang Magatiling cuma koneotak tiang pangwayah Nejani kuliah Mulaling cuma Ngapa penyakit memunya Nejani kuliah yang paling enak masuk kapal-kapal Asik. sebilang pedang sirahe cepragat kencang Aja pajak-pajak penting kencang Aja pajak-pajak penting kencang Sing mikir manikal masuk Tugas kampus liur numpuk emak tumpuk kan bicara bukit Yen dole bukit teuling yo mulut kedas alus putih langsing lanjar pemulune nyandak gading jalan jadi mojang eran seria endo rora roti raski jangan Ngawaci Nyaci lagu anak gua kesidane Nyaci daripada si ngolong-ngolong Mending tidak bilang-bilang nak mending Oh gitu, benar. Jadi paling lama ada pemateri bingung gitu. Ragu awal sebatas menghibur, memperkenalkan apa itu THD, apa itu tujuan THD sih gitu. Benar gini. Nah paling lagi dan lengkap. Hujan. Paling lagi nih dan lengkap. Hujan. Nah, apa ini? Semua atas waktunya yang telah diberikan, kita mengucapkan terima kasih. Tidak ngambil. Yang kurang banyak Nanti semua pamit. Om Santi Om. Di sini apa sih? Ini. Wah, luar biasa banget. Mana tepuk tangannya dong untuk penampilan Mbak tadi. Gimana, udah sedikit bertambah lagi nih semangatnya? Lah, kok malah nggak ada sekarang? Sekarang waktu yang kita tunggu-tunggu nih, ada pemateri yang katanya wirausaha sukses loh. Siapa nih yang suka menjadi seorang wirausaha? Ini cocok banget nih sama pemateri kita yang selanjutnya ya. Namun sebelum itu nih, Daripada kita penasaran, lebih baik kita langsung saja nonton video beliau. Gimana untuk panitia? Sudah siap? Dan daripada bertanya-tanya siapa sih pemateri kita selanjutnya, dan itu akan kalian temukan jawabannya di video yang akan kita putar. Jadi tetap disimak ya, oke? Cita-cita Gus Nur Anom atau yang dikenal dengan Ajicok sangat sederhana, menjadi tukang cuci piring di hotel. Namun cita-cita sederhananya itu kandas. Ia justru melesat sebagai seorang pebisnis sukses. Apalagi Ajicok tak memiliki modal dan hanya tamatan SMB. Cok kecil yang lahir di Buleleng, Bali pada 5 Maret 1971 ini sempat menemui nasib dan masa depan yang suram usai ayahnya Gusti Punturaga menyatakan tidak mampu membiayai sekolahnya. Cok pun memutuskan untuk meninggalkan desa kelahirannya, Desa Tanggusa, Kecamatan Sairit, Kabupaten Buleleng menuju Denpasar. Cok pergilah dengan baju yang melekat di badan, dengan menumpang truk sampai Kamina Ubud. Cok kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki sepanjang Sungai Moja. Untuk melepas dahaga, ia hanya minum air sungai. Langkah
Maka dia akhirnya mengantarkan Cok ke sebuah pos satpam di Hotel Rani, Sanur. Ia menumpang sementara di pos satpam tersebut. Sebagai ungkapan terima kasih diizinkan menumpang, Cok membersihkan halaman dan mencuci mobil, baik mobil tamu maupun mobil pemilik hotel. Dari pekerjaannya mencuci mobil, Cok mendapatkan imbalan yang lumayan besar. Namun, Cok terpaksa harus menghentikan pekerjaannya sebagai tukang cuci mobil karena penyakit rematik yang menyerangnya. Ia pun menumpang di rumah pamannya yang seorang pengusaha konveksi kecil-kecilan. Di rumah pamannya ini, Cok turut membantu usaha pamannya melakukan apapun yang bisa dikerjakannya. Berbekal ilmu yang dipelajari ketika bekerja pada pamannya, Cok memberanikan diri untuk meminta pekerjaan kepada Made Siddhartha, pemilik usaha konveksi besar di Bali waktu itu. Dengan kesungguhannya, Made Siddhartha menerima Cok menjadi pegawainya. Keteguhan dan keuletan dalam bekerja membuat Cok menjadi orang kepercayaan Siddhartha hanya dalam waktu singkat. Setelah menikahi gadis pujaan hati, Ketut Mas Rini, Cok bertekad untuk mandiri, meninggalkan pekerjaan di konveksi Siddhartha dan memulai usaha konveksi sendiri. Pada awal tahun 1992, Cok membuka toko baju kaos yang bernama Cok Konveksi di Jalan Musa Indah Denpasar, tidak jauh dari pusat kegiatan seni dan budaya, Gedung Art Center. Usaha semakin berkembang. Dengan kerja keras, keuletan dan kejelian membaca peluang, Cok mengembangkan sayap usahanya hingga akhirnya ia berhasil membuat gurita bisnisnya dengan pusat oleh-oleh khas Bali Krishna dan pusat kuliner. Kini, di tengah keberhasilannya sebagai seorang pengusaha sukses, Cok tidak kehilangan kearifanya dengan semakin banyak melibatkan diri pada kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, panti asuhan, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Juga menjadi seorang pemimpin bagi karyawannya, suami yang baik bagi istrinya, dan seorang ayah yang dikagumi oleh anak-anaknya. Bali merupakan destinasi wisata yang memiliki daya tarik yang unik. Adat, seni dan budaya merupakan pesona keindahan Bali yang tersohor di seluruh dunia. Cok Konveksi adalah rumah produksi kaos Bali yang berdiri dari tahun 1990, merupakan garmen yang terbesar di Bali dengan kualitas internasional. Krishna oleh-oleh khas Bali merupakan pusat oleh-oleh yang terlengkap dan terbesar di Pulau Kelapa. Belum lengkap ke Bali kalau belum datang ke Krishna oleh-oleh khas Bali. Krishna Moda membuat Anda semakin modis, elegan dan berkarakter. Krishna Bali Wisata merupakan solusi yang tepat untuk transportasi wisata Anda nyaman dan aman. Krishna Bali dan Resto menyajikan beragam kuliner, tempatnya eksklusif. Nikmati serunya hangout bersama sahabat dan keluarga. Krishna Wisata Kuliner, nikmati kuliner khas Bali untuk rombongan maupun keluarga yang nyaman dan asri. Memiliki kapasitas tempat hingga 1000 orang. Krishna Resto and Spa, kuliner Bali, yaitu spesial bebek dari bebek Pekisawa yang terkenal dan makanan khas Itali, La Gastronomia, dan Kosi Spa yang membuat Anda kembali rileks. Krishna Bali Souvenir Center, Desa Wisata Blangsina. Konsep oleh-oleh yang berada di tengah desa Blangsina yang berwawasan seni. Air terjun Blangsina menjadi salah satu pesona keindahan alam desa Blangsina. Sebelumnya sepeda ondel, spot racing bike maupun go-kart. Nikmati pula seni pertunjukan dalam lumpur, yaitu bambu gila dan tepuk bata. Krishna Holding Company kini hadir di Bali Utara. Krishna Ocean Park, area rekreasi olahraga yang memiliki restoran western dan lokal yang berkualitas dan harga bersaing. Krishna Water Sport, wisata air terbesar di Singaraja. Berbagai permainan seperti fly fish, fly boats, parasailing, dan berbagai jenis permainan menarik lainnya.
La Costa Beach Lounge Restaurant, Kunti Seafood Restaurant. Krishna Adventure berada di Desa Sambana, menawarkan berbagai wahana bermain seperti flying fox, ATV, rainbow untuk kegiatan outing bersama sahabat dan keluarga. Krishna Fantastic Land, wahana ini dinikmati oleh berbagai kalangan usia. Nikmati indahnya lampion kastel dan berbagai wahana seru. Krishna Beach Street ialah restoran buat nongkrong asik dengan aksen vintage serta live musik setiap Sabtu dan Minggu. Krishna Eco Village terletak di Desa Anulisya Buleleng di lahan seluas 13.607 meter persegi, merupakan taman wisata edukasi bagi masyarakat, area olahraga dan juga bermain. Krishna Water Park merupakan wahana rekreasi air dengan memanfaatkan pola aplikasi Engineer Water Pleasure, di antaranya water slide, boomerang slide, spray grounds, lazy river, wheel pool, dragon pool, kiddie and pupils pool. Belum lengkap kembali kalau belum datang Krishna Holding Company. Wah, kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong dari tuntutan video. Meskipun sebentar tapi sangat luar biasa loh. Dan pastinya ini sudah memunculkan penasaran di dalam hati. Siapa sih yang akan Lanjut saja kita dengarkan pemateri ketiga, yaitu dengan cipta inovasi ekonomi kreatif dalam membangun wirausaha muda yang berbeda oleh owner Krishna oleh Bali. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Cek set. Baik, selamat siang. Ya, langsung saja. Ini di sebelah kanan saya, putra terbaik Bali, wirausaha yang sukses. Mungkin tidak perlu saya kenalkan, sudah teman-teman sudah kenal. Beliau nama lengkapnya Gusti Ngurah Anom, atau lebih kenal dipanggil Ajik Krishna. Perkenalkan dulu. Terima kasih Ajik telah datang dan menyediakan waktu pada hari ini, dan mengundang Ajik bonus 2 orang hebat juga. Ya, ada YouTuber Mas Chandra Putra Negara. Tolong berdiri Mas biar terlihat teman-temannya ya. Terima kasih sudah datang Mas. Ya, lagi satu yang mungkin kalian sering makan di sana, mie kober. Nah, ya, pemiliknya adalah Mas Eko. Silakan Mas. Nah, ini pemilik mie kober. Ya, langsung saja untuk mengemisir waktu. Silakan aja bisa bercerita tentang wirausaha untuk memotivasi kita semua yang ada di sini. Silakan. Ya, terima kasih. Pasti ngantuk semuanya. Tapi nggak usah lama-lama ya, biar nggak ngantuk. Ya, pasti udah tahu semuanya. Nama saya Ajik Krishna, biasanya dipanggil sekarang dipanggil Ajik Krishna. Nama lengkap Wisnu Rahman. Kelahiran Bali Utara, asli Gianyar. Ajik itu kelahiran Bali Utara, aslinya Gianyar. Terus Bali Utara itu Singaraja, Serindit. Keluarga 4, anak yang pertama namanya Birlin, dia main saham sekarang. Anak yang kedua namanya Diah. Silakan adik-adik cari dibuka di media sosial Bodo Kitchen. Ya, anaknya itu lagi kenceng lagunya itu. Anak yang ketiga namanya Krishna, yang sebelum pandemi dia biasa nge-grab pakai motor. Ada nggak anak pengusaha yang mau nge-grab? Nggak ada. Anaknya Haji itu sebelum pandemi itu nge-grab. Setelah pandemi dia sekarang ada bisnis jasa cuci sepatu di Muhammad Yamin sama jualan sepatu.
Kalau adik-adik mau beli sepatu yang murah, lewat anak saya bisa. Anak yang keempat baru umur 11 tahun, istri baru 1. Iya, ya, saya sama istri sama-sama tamatan S2, SD SMP. Ya, singkat cerita, itu hanya tamat SMP karena tidak kemampuan ekonomi orang tua, akhirnya kita putus sekolah. Begitu orang tuanya Ji bilang tidak bisa biaya sekolah lagi, akhirnya tanpa seizin orang tua Ji meninggalkan kampung halaman. Dari Singaraja ke Denpasar itu naik truk. Kebetulan ada saudara yang biasanya bawa buah, ngirim buah ke Jawa Bali. Pagi-pagi jam 7 pagi Ji numpang truk sama saudara. Akhirnya Ji diturunkan di Ubung. Setelah diturunkan di Ubung, Ji mulai berpikir bagaimana caranya hari ini saya butuh makan dan minum. Dengan pertimbangan itulah saya memutuskan menelusuri sungai Teras Air. Bisa tahu Teras Air? Kalau Cik melewati Gatot Subroto, jalan kaki melewati kalau Cik jalan kaki terus melewati Gatot Subroto, tidak mungkin dapat makan. Hanya dapat jalan mobil-mobil aja yang lewat. Tujuannya melewati sungai itu apa? Paling tidak nyari minum dan makan itu tidak susah. Air yang saya minum adalah air anak kuku yang di sawah itu. Buah yang saya cari adalah terpaksa demi isi perut saya mencuri mangga, pepaya, dan semangka. Terpaksa. Dulu mencuri boleh karena isi perut kita kan. Kurang lebih dari Teras Ayung itu kita jalan kaki kurang lebih perjalanan 5 kilo, akhirnya tembus di daerah Sanur. Di daerah Sanur, Jalan Danau Buyang, mungkin ada yang dari Sanur, Jalan Danau Buyang, daerah Hintaran. Disitulah tembus di daerah Sanur, namanya Jalan Danau Buyang. Nah kebetulan di Jalan Danau Buyang itu ada beberapa hotel melati. Kalau tidak salah ada 5 hotel melati. Pertama kali Ji menumpang adalah di pos security. Atas seizin security, Ji minta izin kepada security, Pak Security, izinkanlah saya tinggal di sini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security, hanya Ji tinggal di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Tidur di portal kosong. Belum pernah dilihat ada orang Bali seperti itu. Inilah orangnya di depan. Ya, hanya tamatan SMP, merantau ke Denpasar tanpa uang saku dan hanya pakaian secukupnya dan tidur di pos security dengan beralaskan bantal bataku. Hari pertama yang dilakukan adalah membersihkan halaman parkir kebun hotel tersebut. Malam jam 12 malam sampai jam 3 Ji mencuci mobil yang ada di parkiran hotel tersebut. Jam 3 sampai jam 7 Ji tidur di pos security. Jam 7 Ji bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu datang yang punya mobil, Ji bilang begini, Om saya yang cuci mobilnya. Ternyata mobil yang saya cuci di hari pertama itu adalah mobil plat DK. Namanya plat DK kan identik pemiliknya orang Bali. Ternyata mobil yang saya cuci di hari pertama adalah mobil pemilik hotel tersebut. Disitulah saya bilang, Om saya yang cuci mobilnya. Oh adik yang cuci mobil saya. Iya Om. Tahu gak yang punya mobil? Nggak tahu Om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Begitu dia bilang begitu, saya bilang ini, Om saya nggak tahu, tetapi kalau Om tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan, izinkanlah saya minta tinggal di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan tinggal di sana dan diizinkan minta makan di situ. Hari pertama kita udah dapat tinggal meskipun tidur di pos security dan dapat makan. Artinya kan udah sesuatu banget buat. Hari kedua, mobil yang saya cuci adalah mobil di luar plat DK. Biasanya Mas Chandra, Mas Eko, namanya di apalagi ini Natalan ini hotel dimanapun sejelek apapun hotel pasti penuh tamu-tamu pribadi. Mobil yang saya cuci adalah di hari kedua mobil di luar plat DK, plat L, plat B, plat apa. Nah di hari kedua begitu juga jam 3, jam 12 sampai jam 3 dicuci mobil, jam 3 saya istirahat sampai jam 7, jam 7 bangun yang punya mobil. Di hari kedua begitu dicuci mobil, saya sampai yang punya mobil, Om saya cuci mobilnya. Kebetulan di hari kedua dan seterusnya selama 2 tahun penghasilan saya per hari 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan waktu saya di kampung uang saku yang diberikan oleh orang tua cuma 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Dan uang yang saku 100 rupiah sangat berguna buat saya beli jajan dan es waktu di kampung. Kalau naik angkot uang 100 rupiah habis. Akhirnya diputuskan waktu sekolah itu jalan kaki karena uang 100 rupiah itu biar bisa pakai BS dan jajan. Begitu Ji merantau ke Denpasar di hari kedua penghasilan Ji udah 2.000 sampai 5.000 per hari.
Saya sudah menyatakan diri saya suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses di Bali. Terutama buat saya. Nah, selama 2 tahun saya melakukan aktivitas cuci mobil karena namanya cuci mobil malam masih berat dan sempat sakit. Akhirnya dia memutuskan berhenti berhenti jadi tukang cuci mobil atas inisiatif saya sendiri. Tidak ada yang merintah, cuci mobil itu nggak ada yang merintah, atas inisiatif saya sendiri. Nah, 2 tahun kemudian saya berhenti. Setelah 2 tahun saya berhenti, dan dari hasil cuci mobil saya bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Uang yang Rp150.000 itu saya gunakan untuk beli sepeda motor Honda 70 yang kecepatannya tidak boleh lebih dari 70 karena sisinya 70 kan. Nah, dengan modal sepeda motor itu dari hasil cuci mobil saya bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Uang yang Rp150.000 itu saya gunakan beli sepeda motor Honda 70. Bayangkan waktu saya di kampung orang tua suruh beliin sepeda aja nggak mampu. Ada 15.000 nggak mampu orang tua. Tapi begitu saya merantau setelah 2 tahun saya bisa beli sepeda motor Honda 70. Nah, dengan modal Honda 70 itulah saya mulai mencari pekerjaan. Bagaimana saya caranya di Denpasar ini dapat bekerja, dapat tempat tinggal dan makan. Pertama kali saya bekerja di Denpasar itu adalah di konveksi Siddhartha dan tidak pernah bekerja di tempat lain. Sekali bekerja, begitu keluar bekerja langsung jadi pengusaha. Pertama kali saya bekerja adalah di konveksi Siddhartha. Dan satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner adalah saya sendiri. Yang lainnya teman-teman saya tidak ada yang mau tinggal sama bos. Kenapa? Karena rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Coba adik-adik kalau mau kerja dimanapun, kalau tinggal sama bos itu waktunya lebih banyak tersita daripada yang di luar. Kalau dipilih tinggal sama bos, kenapa? 1, makan gratis. Hitungan bisnis lah. Kalau di sini udah hitungan bisnis juga. 1, makan gratis. 2, nggak puas, gratis kan? Nah, otomatis waktu kita yang tersita banyak. Toko buka jam 8, jam 6 ini sudah bangun, bantu bersih-bersih kamar mandi, kamar bos saya, buka toko dan nyapu. Begitu juga sebaliknya, toko tutup jam 5, teman-teman pulang jam 5, dia baru tutup toko, kembali lagi bersih-bersih kamar bos saya, kamar mandi. Begitulah kesehariannya. Di atas jam 7 malam kan ada kegiatan kan? Karena tinggal sama bos, keluarnya juga terbatas. Di atas jam 7 daripada saya diam, saya belajar menjahit sablon dan motong. Di atas jam 7 kan tidak ada kegiatan kan? Kalau kita keluar harus izin, nggak bisa kemana-mana. Kayaknya saya banyak diam di kamar aja. Nah, di atas jam 7 daripada saya diam, saya belajar menjahit, motong dan sablon. Yang tadinya saya hanya tamatan SMP, hanya pegawai serabutan, dalam waktu 6 bulan saya bisa menjahit, bisa nyablon dan bisa motong. Disitulah Pak Siddhartha selalu ngasih nasihat saya, selalu ngasih semangat saya dan selalu membimbing saya. Dia selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan buat Pak Siddhartha. Kebetulan saya punya Pak Siddhartha ini adalah orang spiritual, orang baik, dia ingat anak karma dan sosial. Saya belajar banyak sama Pak Siddhartha. Suatu saat kamu akan menjadi orang yang hebat, jadi orang yang paling berhasil. Tapi jangan lupa, ingat bersosial, ingat karma, mengalah demi menang. Akhirnya saya dengan ingat dengan kata-kata beliau. Akhirnya selama saya kerja di sana saya dipercaya, dan perusahaan itu semakin besar semenjak ada saya. Nah, begitu perusahaan itu semakin besar, otomatis kewalahan untuk produksi, kekurangan tenaga kerja. Disitulah tugasnya waktu itu, Pak, kalau mengandalkan produksi di dalam nggak mampu. Saya usul, kita bawa keluar. Saya punya tugas. Begitu ada kerjaan banyak di musim liburan anak sekolah 17 Agustus biasa kan banyak yang order kaos. Begitu ada order kaos, saya bawa keluar. Begitu saya bawa keluar, jahit di luar, ketemulah dengan teman sekolah saya yang sekarang jadi istri saya. Nah, ketemu dengan teman sekolah saya di sini. Kamu kerja apa di sini? Tukang jahit. Udah berapa lama? Setahun. Itu teman sekolah saya, teman sekelas ini. Dan waktu SMP gak pacaran. Setelah sama-sama merantau di sini, ada sering bawa kerjaan, sering curhat, sering cerita, akhirnya di pacaran gitu Pak, pacaran sama teman sekolah. Tapi waktu SMP gak pacaran, kalau musuhan, sama-sama merantau pacaran. Nah, karena bos saya punya salon, yang perempuan punya salon, saya punya pacaran di salon. Gitu ceritanya. Ketahuan lah sama pacar saya yang tukang jahit. Kamu pilih pegawai salon atau tukang jahit? Tapi dari kalau saya ambil salon, skill saya gak nyambung. Dari salon sama tukang jahit, tukang salon gak cocok.
Udah saya pilih tukang jahit aja, akhirnya saya nikah muda. Pernah nggak beristri saya? Kenapa saya pilih tukang muda? Karena takut waktu ini diputusin karena dia punya skill tukang jahit. Saya pengen tukang sablon, tukang potong. Kalau saya nikah sama gaya nggak mungkin sukses. Saya harus nikah sih daripada saya diputusin nikah muda. Saya umur 18 tahun atau berapa ya? Umur 19 tahun saya nikah. Istri saya umur 17 tahun. Kita nikah muda, bilang sama Pak Sidata, Pak, saya mau nikah muda. Waduh, kamu masih muda udah nikah. Berat ini loh, nggak boleh nikah. Udah Pak, begitu saya nikah, perusahaan Bapak akan semakin besar. Tetap tidak setuju Pak Sidata, tapi tetap saya maksa. Saya tetap nikah muda. Kayaknya nikah muda, tahu nggak? Orang sekarang kalau melaku ya, lepas ya ke rumah perempuan kan, pakai altar kan. Dulu zaman cik, mana pakai altar, pakai truk, pakai tebu di depan, wah gila nggak? Tapi kalau sekarang pakai lampu kalau anaknya nikah, ya itu bedanya. Nah, begitu jadi nikah muda, ternyata perusahaan Pak Sidata itu kita kelola sama istri. Perusahaannya semakin besar, berkembang perusahaan Pak Sidata. Sidata itu besar berkat Jik dan istri. Sebelumnya udah besar, tapi begitu ada Jik dan istri semakin besar. Akhirnya tahun 90, saya memberanikan diri ingin mandiri, ingin membuka usaha kecil-kecilan. Saya ngontrak toko kecil, tapi isi barangnya nggak bisa. Disitulah saya izin sama Pak Sidata. Saya kontrak toko, tapi isinya saya nggak bisa. Waduh, kamu terlalu berani. Kontrak toko murah, tapi isi barangnya yang mahal. Ya namanya kontrak toko pasti murah kan? Tapi isi barangnya, stok barangnya mahal. Udahlah Pak, kalau nggak keberatan kita lihat lokasinya. Begitu Pak Sidata lihat lokasinya, ternyata dia suka. Oke, kamu tempatnya, saya barangnya. Tahun 90 sampai 94 saya bekerja sama buka cok konveksi di depan Art Center yang dulu kecil, 6x5. Dulu kita buka, di situ kita kerjasama dari tahun 90 sampai 94, ini lokasinya. Dulu di depan Art Center kita kerjasama sama Pak Sidata 4 tahun. Dari tahun 90 sampai 94 kan 4 tahun kan. Setelah 4 tahun bekerja sama, tahun 94 akhir, Jik betul-betul ingin mandiri. Betul-betul ingin punya usaha sendiri, meskipun kecil tapi milik sendiri. Disitulah saya izin kepada Pak Sidata. Pak Sidata, izinkan saya mandiri. Nggak dikasih izin sama Pak Sidata. Yang kedua, Pak Sidata, saya mau mandiri Pak. Bagaimana cara pun, bagaimana caranya pun saya harus mandiri. Tidak diizinkan. Izin ketiga juga tidak diizinkan sama Pak Sidata. Izin keempat, saya punya prinsip. Dikasih tidak dikasih izin, saya tetap harus keluar dari perusahaan ini. Terakhir saya minta izin sama istrinya. Bu Sidata, saya minta izin. Izin pertama dan kedua itu tidak diizinkan oleh Pak Sidata. Tapi terakhir saya minta izin sama ibu. Dikasih tidak dikasih, saya tetap harus keluar dari perusahaan ibu. Akhirnya izin keempat keluar sama istrinya. Tepuk tangan buat Bu Sidata. Dimanapun kalau sudah yang namanya berkeluarga, tetap keputusan ada di tangan istri. Makanya jangan hati-hati sama istri loh Pak. Masih kok jangan nakal-nakal, masih kok cukup aja nakal. Nah, begitu bisa tahun 94 dengan modal sepeda motor dikeliling promosi cok konveksi. Oh, sepeda motor keliling Bali dengan sepeda motor roda 70 untuk mempromosikan cok konveksi. Itu tahun 94, 6 tahun prosesnya mempromosikan cok konveksi biar bisa punya nama. Tahun 2000 perkembangan cok konveksi semakin bagus dan tahun 2001 udah mendapati gedung baru, udah punya gedung baru. Ini cok konveksi sekarang gedungnya baru dan 2001 perkembangan konveksi semakin bagus dan tahun 2006 2 konveksi terbesar di Bali. Yang pertama cok konveksi, yang kedua Sidata. Artinya Sidata dikalahkan sama anak buahnya, roda berputar. Putar sama. Nah, cok konveksi ini sekarang gedungnya lantai 2. Itu sekarang ordernya makin sekarang konveksi paling lama kayak ini. Nah, tahun 2006 perkembangan konveksinya semakin bagus, semakin berkembang. Tahun 2006 akhir saya ingin ekspansi. Usaha apa yang harus saya buat? Saya koordinasi sama istri, Bu, kita ekspansi. Usaha apa yang harus kita buat? Saya bagi tugas selama 2 bulan sama istri. Keliling ke oleh-oleh yang ada di Bali, Pasar Seni, Kutai, Legian, dan dimanapun. Kita survei oleh-oleh yang ada di Bali selama 2 bulan bagi tugas sama istri. Ternyata dimanapun oleh-oleh, tetap penjualannya paling laku adalah baju kaos. I love Bali, kan itu ya. Dimanapun kalau beli oleh-oleh pasti paling laku baju kaos. Nah, karena beli oleh-oleh paling laku adalah baju kaos, kenapa nggak saya aja buat oleh-oleh? Saya kan produksi sendiri. Kalau berkualahan, satunya pasti datang. Dengan adanya Pak Sidata, dengan kita punya konveksi, jadinya kita semakin berani. Akhirnya tanggal 16/5/2007 saya memberanikan membuka Krisna yang pertama di Jalan Nusairah
dekat Art Center. Ini Krishna yang pertama kita buka di Jalan Usailah. Begitu buka Krishna pertama, 6 bulan pertama sepi pengunjung. Tetapi 6 bulan kemudian orang sudah tahu. Dulu orang tahunya Airlangga kan. Setelah ada Krishna baru mulai orang. Setelah 2007 ada Krishna, jalan 6 bulan orang sudah mulai tahu Airlangga dan Krishna. Airlangga tetap namanya Pentok 2007. Nah, 6 bulan kemudian Krishna pertama karena perkembangannya bagus. 6 bulan kemudian dia membangun. Dan tanggal 16 bulan 5 2008 dibuka Krishna 2 di Jalan Nusa Kambangan bersebelahan dengan Airlangga. Jadi satu, mungkin adik-adik tahu kan? Krishna 2 ini jadi satu dengan Airlangga. Nah, begitu Krishna 2 dibuka bersebelahan dengan Airlangga, ada 2 oleh-oleh yang besar. Ada Airlangga dan Krishna. Masih nama Airlangga. Nah, karena Krishna 2 itu daerahnya, karena Krishna 1 dan 2, adik-adik pasti tahu. Karena Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata, itu kan daerah pasar kan, bukan daerah pariwisata. Dan Nusa Kambangan itu jalannya kecil, per border tidak boleh masuk. Jika berpikir lagi, bagaimana caranya membuka oleh-oleh yang daerah pariwisata yang paling besar? Tanggal 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna dengan luas 1,4 hektar di Jalan Raya Sunset Road. Tahu kan? Ini luasnya 1,4 hektar. 1,4 hektar 2009. Satu oleh-oleh terbesar di Bali adalah Krishna. Tepuk tangan buat semua. Ini pengunjung per hari di musim-musim sepi, ya sebelum pandemi nyari 10.000 murah 10.000. Iya. Ini kalau musim ramai nyari penjualan sebelum pandemi itu ya, Sabtu Minggu itu bisa sehari itu satu toko bisa 2 miliar. Ngomongin sebelum pandemi. Nah, karena Krishna 1, 2, dan 3 buka jam 8 sampai jam 10 malam, sedangkan di atas jam 10 pengunjung customer masih ramai maksa-maksa belanja, dan toko kami sering tutup sampai jam 12, dan karyawan kami sering pingsan di bagian kasir karena kecapean. Dia kan udah tutup jam 10 pas sekarang. Kita nggak bohong loh, kenyataan betul. Disitulah saya berpikir lagi, bagaimana saya ingin membuat sesuatu, ingin membuat oleh-oleh biar jadi pionir di seluruh Indonesia. 1 November 2010 dibuka Rama Krishna 24 jam, pionir satu-satunya oleh-oleh yang buka 24 jam di seluruh Indonesia. Inilah Krishna yang buka 24 jam di Jalan Raya Tuban, tahu kan? Dekat bandara. Ya, bayangin adik-adik apa namanya nih? THD Bali. Hanya tamatan SMP. Tamatan SMP loh. Membangun 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna 2, 2009 Krishna 3, 2010 Krishna 4. Setiap tahun. Dan sekarang outlet saya di 2020 ini total jumlahnya 32 outlet. Dan umur Krishna sekarang baru berumur 13 tahun. Berarti Krishna membangun outlet setiap tahun tuh 2,5 outlet. Nggak ada dalam sejarah. Ada orang Bali yang bisa membangun outlet dalam 1 tahun 2,5 outlet, kecuali orang tamatan SMP. Ya, itu 32 outlet. Nah, kita cukup sampai di situ, dan 2019 kita tambah kita di 5 menit. 2009 karena ada waktu mepet kan. 2020 pandemi. Nah, begitu di masa pandemi, toko kita tutup bulan Maret, merumahkan karyawan 2.000 karyawan. Total karyawan kami adalah 2.500, yang dirumahkan 2.000 karyawan. Nah, setelah itu toko Krishna buka bulan Juli. Bulan Juli buka tidak untuk biaya operasional, tetapi untuk biaya secara operasional itu di bulan 8. Dan sampai sekarang perkembangannya Krishna itu cukup bagus di Bali, dan boleh dikatakan Krishna bisa keluar dari krisis pandemi. Pulang betul. Artinya Krishna itu boleh dikatakan bisa keluar dari krisis karena seluruh outlet Krishna sudah buka. Dan malah di masa pandemi Krishna malah banyak inovasi yang kita buat. Yang lagi bestseller sekarang adalah pai susu Ajik. Pai susu Ajik 1 hari 4.000 kotak. Kacang Ajik 1 hari 2.900 kotak. Bakpia Ajik, Piakus itu dibuat di masa pandemi, dan sekarang penjualannya sangat luar biasa.
Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya kenalkan ini Mas Chandra, kasih 5 menit lah. Ini untuk adik-adik kita. Ya, bisa 5-10 menit. Kapan lagi ketemu Mas Chandra, YouTuber yang sering ngasih motivasi buat para pengusaha. Biasanya harus bayar mahal. Ini nggak bayar nih buat kali ini. Ya. Om Swastiastu. Ya, ini Aji luar biasa. Aji di depan sih. Wah, Aji depan lah. Masa ini panggungnya Aji ini. Saya tadi pagi iseng-iseng mampir karena sebenarnya saya lagi liburan berarti. Siapa yang pernah subscribe channel Success Developer itu? Oke, terima kasih ya. Yang belum subscribe, saya doakan semoga segera kembali ke jalan yang benar. Ya. Karena di saat krisis Anda perlu motivasi, dan motivasinya bukan abal-abal, bukan teori, tapi dari praktek nyata. Saya sahabat lama Aji, dan hari ini ada sahabat saya juga, mie kober. Siapa yang sudah pernah makan mie kober? Oh, pasti pernah. Yang di Kali Asem atau di Bedugul? Kali Asem, ya. Tolong mampir. Jadi tunjukkan scan wajahnya, foto bareng, diskon 20%. Saya tawarkan langsung sekarang, ya. Ini mumpung ownernya ada di sini. Aji sahabat baik saya, dan saya sangat mengagumi beliau. Saya sendiri seorang sarjana, tapi sebagai seorang S2, tamatan SD dan SMP, beliau bisa punya holding perusahaan yang begitu besar. Tepuk tangan saja tidak cukup, harus yang terbaik untuk beliau. Tepuk tangan dong. Saya sendiri banyak belajar dari beliau. Mungkin saya satu-satunya pengusaha yang pertama kali di Indonesia membuat channel YouTube. Ya, jadi kalau orang tanya Pak Chandra ini apa, motivator? Iya. Pengusaha? Iya. YouTuber? Iya. Nah, jadi di era industri 4.0 atau era zaman sekarang, identitas seseorang itu yang terpenting. Nggak bisa kalau Anda orang atlet, wah dia atlet profesional. Misalkan atlet binaraga, orang kenal orang Bali Adirai. Ya, tapi apakah masa atlet beliau sudah lewat? Lewat. Nah, apakah beliau itu dikenal sekarang sebagai siapa? Motivator? Iya. Binaragawan? Iya. Pengusaha juga iya. Personal trainer? Iya. Sekarang YouTuber juga iya. Jadi seseorang yang terpenting harus inovatif. Ini kan adik-adik yang di THD, betul ya? Nah, ini kan seni dan budaya. Adik-adik ini kan sekarang bagus. Ini kan saya paling suka Bali. Saya paling suka Bali. Kenapa? Saya paling suka melihat adik-adik ini pakai baju khas Bali ini. Saya paling suka banget. Karena inilah kelestarian Indonesia. Nah, Anda harus tetap melestarikan budaya. Tapi mumpung Anda masih muda, buatlah kesempatan berorganisasi sebanyak mungkin. Ya, jadi saya selalu bilang sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Tamat sarjana penting nggak? Penting. Tapi tidak cukup. Nah, salah satu tidak cukupnya apa? Bisa belajar sama Aji Krisnani. Ya, sebagai narasumber langsung nyata. Yang dikatakan beliau bukan teori. Loh Pak, berarti kalau sekolah, berarti sekolah nggak penting loh Pak. Saya nggak pernah bilang sekolah nggak penting. Sekolah penting untuk apa? Cari jodoh lah. Buktinya jodohnya adalah dari mantan teman sekolah. Ya. Jadi di sini siapa yang pacaran ketemu ini satu sama lain, atau lagi melirik ya kan, sudah tukar nomor WA ya kan. Nah, kesempatan kedua apa? Kesempatan kita berorganisasi ini apa? Untuk kenal dengan tokoh publik. Nah, jadi tepuk tangan untuk THD ya. Kapan nanti Anda bisa berkenalan dengan tokoh publik? Kalau Anda nggak berorganisasi, jutaan masyarakat Bali nggak punya kesempatan. Kenapa dari jutaan hari ini yang bisa ketemu sama Aji Krisna cuma ada 7 orang? Ini membuktikan THD hebat, bisa mendatangkan orang hebat. Nah, itulah pentingnya organisasi. Itulah saatnya Anda mendapatkan ilmu di luar kampus, mendapatkan ilmu di luar sekolah. Nah, ini kesempatan yang paling penting. Sahabat saya mantan pemilik Jalan Pos, Pak Dahlan Iskan, beliau juga bilang satu kalimat, mumpung usia muda, habiskan jatah gagalmu sebanyak mungkin. Nah, mumpung masih muda. Jadi anak-anak muda ini jangan takut gagal di bisnis, gagal di percintaan. Ada yang pacaran di sini sekali gagal terus mau bunuh diri, ada nggak? Kamu harus kawin sama aku. Kalau nggak kawin sama aku bunuh diri. Itu tipe-tipe orang yang schizofrenik, ya, ada sakit jiwa. Jadi gagal itu biasa. Ya, teman saya ada gagal pacaran 17 kali, jadi yang jomblo jangan. Ya, masih ada yang 18 kali.
Nggak usah takut. Kalau bicara topik bisnis, diam sih. Percintaan rame sih ini. Ya kan? Nah artinya apa? Nggak usah takut gagal. Ya, jadi setiap orang punya jatah gagal yang harus Anda bisa. Ya saya rasa malam siang hari ini cukup karena saya diundang sama Haji, karena hari ini bintangnya Haji. Ya, 5 menit saya rasa cukup. Kalau lebih dari 5 menit bayar. Enggak, bercanda. I love you all. Sukses bangkit. Bali harus bangkit kembali. Terima kasih. Baik, silakan. Ada yang bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Haji tadi? Oke, silakan. Ya, mungkin yang lain dulu. Ya, yang perempuan belakang, silakan. Yang jelas, padat dan yang singkat, jelas dan padat. Ya. Om Swastiastu Haji sebelumnya dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Mertiwi. Di sini saya izin bertanya mengenai pengolahan bisnis. Nah, bagaimana sih tips atau cara Haji untuk menggali ide bisnis yang beda dari yang lain dan juga bertahan lama? Yang kedua, dalam menjalani usaha, pernah nggak Haji merasa pesimis atau malahan selalu optimis? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, lupa pertanyaannya. Yang kedua, physical pesimis. Ya, kalau Ji sendiri ya sampai saat ini mungkin karena Ji dari keluarga yang sangat miskin dan ekonomi sangat minus gitu. Nah, begitu Ji merintis usaha, segala sesuatu Ji hampir tidak pernah minta pertimbangan dengan siapapun, termasuk sama istri. Ji itu kalau membuat sesuatu itu nggak pernah minta pertimbangan, termasuk istri. Awalnya waktu buka Krishna yang pertama, kita minta pertimbangan sama istri. Setuju tidak setuju, akhirnya istri setuju buka Krishna yang pertama. Begitu buka Krishna kedua, istri itu nggak setuju. Kenapa? Namanya istri pasti takutnya lebih banyak daripada beratnya itu. Pesimisnya lebih banyak. Begitu Ji mau buka Krishna 2, saya bilang sama istri, Bu, kita mau buka Krishna 2 yuk. Jangan, baru ini 6 bulan sudah berani buka yang Krishna kedua. Ya kalau jalan. Karena begitu minta pertimbangan sama istri nggak setuju, Ji tanpa minta pendapat lagi sama istri, Ji berbohong demi kebaikan. Ji berbohonglah sama koordinasi sama Pak Siddhartha, bosnya Ji dulu. Pak Siddhartha, izinkanlah saya pinjam uang 300 juta. 300 juta, izinkan saya pinjam uang 300 juta. Saya akan membangun oleh-oleh yang kedua di Jalan Nusa Kambangan bersama dengan Erlangga. Loh, kenapa kamu harus pinjam? Istri saya tidak setuju. Kalau saya paksakan pasti ribut, kita kerjanya nggak nyaman. Akhirnya Pak Siddhartha setuju. Ini berbohong demi kebaikan. Hanya dikasih pinjam 300 juta dengan modal 300 juta. Tanahnya kerjasama. Modal 300 juta nggak cukup untuk bangun. Akhirnya beli bahan bangunan di mana? Suka uang. Tujuannya apa? Biar dapat ngebon, biar bayarnya bisa nyicil gitu. Akhirnya kita bangun dalam waktu 6 bulan kita bangun. Buka 2008 kita buka. Begitu kita buka 2008 luar biasa, ramainya luar biasa. Begitu ramai dalam 1 bulan saya kasih laporan ke istri. Hai istriku, yang punya Krishna 2 ini adalah ibu dan suamimu, bukan Pak Siddhartha. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, semenjak Krishna 2 di 2008 itulah akhirnya apapun yang dibuat di 2008 ke atas tidak pernah minta pertimbangan dengan istri. Karena istri saya tahu bahwa suaminya tidak mungkin party, tidak mungkin dugem, dan tidak mungkin minum. Iya, nggak mungkin suami saya kan mau pagi pulang, nggak mungkin dia akan ada ke tempat dugem, apa namanya, lapapela atau mirong. Orang ini jagonya lapapela ini. Pernah nggak Pak Eko lihat saya lapapela? Dalam sejarah nggak pernah. Apalagi mirong, nggak. Haram
Disitulah apapun yang dibuat setelah 2008 tidak pernah mendapat pertimbangan dari siapapun. Karena apa yang saya lakukan itu terbukti sampai sekarang. Pandemi pun Krishna tetap jaya. Berarti istri itu percaya sama suaminya. Tepuk tangan buat istri. Artinya gini, adik-adik kalau mau membuat sesuatu itu, kalau bisa janganlah minta pertimbangan. Percayalah sama hati nurani dan feeling adik. Feeling itu kuat loh. Iya, kalau udah percaya, udah buat aja. Yang mana kan lebih kebaikan. Semakin banyak minta pertimbangan, paling dikasih tahu teman-teman. Saya mau buat ini loh, mau buat jajan ini. Gak usah, ya kalau jalan, apalagi masa pandemi, gak akan jadi kayak buat sesuatu. Udah jalanin aja. Contohnya Krishna buat sesuatu sekarang rame di masa pandemi. Terus yang kedua, artinya emosional dikontrol. Itu yang kedua. Yang ketiga ya kerja keras sendiri. Artinya kerja dulu, hasilnya belakangan. Praktek teori dulu, tapi jauh lebih penting praktek. Yang terakhir, apakah ini sebuah sesuatu itu selalu pesimis? Saya nggak pernah pesimis. Saya selalu optimis. Contoh, bulan 6 akhir, masa pandemi bulan 3, bulan 6 orang semua stres kan? Pengusaha banyak yang bangkrut, banyak yang stres. Sekarang yang paling laku apa? Psikolog. Iya, semua pada berobat ke sana. Mau kasih vitamin apapun biar kuat gak akan bisa, karena stres. Ada yang bangkrut, ada yang stres, ada yang gak makan, ada yang bunuh diri. Kecuali yang punya Krishna, bulan 5 bangkit, bertani. Lihat nggak di YouTube-nya Krishna? Jitu bertani pakai traktor, nyangkul, terus sampai dibully sama teman-teman usaha. Masa seorang lagi Krishna mau bertani? Terbukti hasil pertanian Jit. Bulan 5 di petani, bulan 9 panen, bulan 10 sekarang produksi kacang aji di Singaraja. Satu hari 2.900 kotak per hari laku. Tepuk tangan buat semuanya. Artinya kita tidak boleh pesimis. Apapun yang diberikan ujian oleh Tuhan di masa sekarang kan dikasih ujian yang sangat berat buat kita semua kan. Tetapi jangan pernah menyerah. Kalau kita bisa berpikir positif dan berpikir harmonis, segala sesuatu bisa dikerjakan. Tidak ada yang tidak. Ya, itu ya. Terima kasih. Baik, demikian mungkin Bintang sebagai perwakilan yang bertanya dari teman-teman karena sudah waktu juga. Mungkin saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan yang meriah lagi dong untuk materi kita ketiga. Jadi sangat luar biasa sekali tadi materinya, juga motivasinya untuk kita semua. Gimana untuk meyakinkan diri sendiri untuk percaya melangkah ke depan, menghasilkan sesuatu yang baru. Oke, tepuk tangan untuk diri kita sendiri sebagai penyemangat untuk ke depannya. Baik, selanjutnya ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami dari organisasi Truna Hindu Dharma Bali kepada Aji. Silahkan untuk panitia. Di mana ini akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum dari Truna Hindu Dharma Bali. Oh, bisa. Paparatsinya mah. Hari ini Pak Iwan kan? Oke, lihat. Oke, Oke, lihat kamera tengah semuanya. 1, 2, 3. Pagi-pagi 1, 2, 3. Kompak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ya.
di story saja. Mention aja di IG nanti. Mungkin ada yang ikut foto-foto juga. Mumpung lagi di sini ya. Langsung jalan. Oh iya. Terima kasih semua ya, sukses selalu. Boleh. Ayo. Oke, masih semangat? Ah, dari tadi segitu-segitu doang volume suara. Masih semangat? Hai. Halo. Oke, tadi kan udah tuh dari narasumber yang ketiga. Lihat kan gimana yang seseorang yang memulai dari nol dengan penuh keyakinan, dengan penuh kegigihan, dan juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Karena seperti yang sering kita dengar, usaha tidak akan mengkhianati hasil selama itu memang jodoh kita. Masih nasib kan. Yang terakhir itu nasib sebenarnya kan. Kadang-kadang kita sudah berusaha tapi dikecewakan. Ada yang orang hoki-hokian kan, biasa kan pernah dengar kan, aku aja nggak belajar tapi nilaiku besar kok, hoki gitu. Oke, mau dengar dong kalian sedikit kesan-kesan kalian selama mengikuti kegiatan latihan dasar kepemimpinan. Sudah ada 3 materi kan tadi, mungkin ada kesan-kesan kalian atau ada yang ingin disampaikan nggak sih di pertemuan kita yang kedua kali sih sebenarnya ini setelah yang waktu ini pendaftaran. Ada sesi wawancara dan sekarang kita bertatap muka yang lumayan lama, kita bertatap muka di sini. Pengen denger dong kesan-kesan dari kalian. Siapa ya? Juga aja kali ya. Boleh kayak aku belakang, diam-diam banget. Hai Kak, mau dong dengar kesan-kesannya selama ikut LDK. Ya. Masih banyak.